Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Heri Pras kembali menuai kritikan kaum muslimin karena mengkritik Ustadz Abdul Somad. Ya mungkin karena dinilai nggak selevel lah ya. Masa sekelas Heri Pras mengkritik orang yang bergelar profesor, doktor, mengkritik orang yang belajarnya di Kairo, ya, di Al-Azhar, ya kan nggak selevel. Ya, Heri Pras mengkritik ya ketidakkonsistenan dari Ustadz Abdul Somad, kaum muslimin. Saya di WA orang, Ustadz tersinggung tak dengan saya tulis? Saya bilang saya tak singgung, kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan di sini bahwa beliau tidak pernah bersalaman dengan santri. Mungkin murid-murid beliau atau bagaimana jemaah-jemaah beliau. Tapi ada satu fakta, ini malah menampar beliau sendiri. Ini videonya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu. Ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu. Khairan, lebih baik. Min antamus saya dan mura'atin la ta'illu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan udah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau. Daripada dibiarkan kan mubazir. Nah, kaum muslimin ya, memang nggak konsisten. Ya, di kesempatan yang lain, Ustadz Abdul Somad, ya, ketika ditanya tentang masalah ya bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, ya, beliau sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa nggak boleh. Ya, lebih baik kepalanya ditusuk dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Akan tetapi di sisi lain dia kampanye salam-salaman sama ibu-ibu, ya. Ya, tapi karena ini Heri Pras ya dikritik lagi, ya. Ada pembela Ustadz Abdul Somad yang mengkritik Heri Pras dan membenarkan, ya, mencari celah untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, mungkin orang itu memang sudah terlanjur cinta, ya. Memang cinta itu kalau sudah melekat, ya, tai kucing rasa coklat. Ya. Orang itu kalau sudah cinta buta, ya memang bahaya. Ya. Yang dilakukan oleh orang yang dicintai itu salah, ya tetap dianggap benar. Ya. Ya coba, ya, memang seperti itu realitanya. Ya. Ini dikritik sama ya, fansnya Ustadz Abdul Somad ini, si Heri Pras. Beliau ini teman saya memberikan komentar ketika saya memposting ketidaksesuaian ucapan Ustadz Abdul Somad dengan perbuatan beliau. Saya di situ memberikan caption, mungkin beliau sedang khilaf dan mungkin beliau belum mengetahui hukumnya. Sebagaimana kita dulu kan pernah juga awam. Heri Pras juga dulu ketika latihan silat, ya ikhtilat juga teman-teman dengan perempuan. Dan juga ada momen-momen salaman dan lain sebagainya. Wajar karena masih awam, belum tahu hukumnya dan lain sebagainya. Ya, kalau kita berbicara masa lalu, ya setiap orang itu pasti ya punya latar belakang kebodohan. Nggak mungkin orang itu langsung pinter, langsung paham tentang syariat Islam, itu kan nggak mungkin. Ya, tapi kan perlu kita bedakan. Ya, kesalahan itu dilakukan oleh orang yang berilmu, itu bagaimana hukumnya, dan kesalahan kalau dilakukan orang yang tidak berilmu, yaitu juga bagaimana hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa juga sudah memberikan permisalan, ya. Bagaimana ketika sebuah dosa itu dilakukan oleh orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Ya, kemudian bagaimana taubat mereka? Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an, dan seterusnya. Ayat ini menjadi renungan, ya, bagaimana kesalahan itu ketika dilakukan oleh orang yang tahu, dan bagaimana kesalahan itu kalau dilakukan oleh orang yang tidak tahu, ya. Kan seperti itu kaum muslimin. Bahkan di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastawil a'ma wal basir, ya. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, dan sebagainya. Artinya beda kesalahan itu kalau dilakukan oleh orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kesalahan itu dilakukan oleh orang yang bodoh dengan orang yang alim. Itu nggak sama di mata Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan dampaknya, ya. Kesalahan, apakah itu bentuknya ucapan, perbuatan, itu kalau dianggap benar, tapi kesalahan itu dilakukan oleh tokoh, ya, orang yang dianggap ya sebagai guru agama, maka itu akan diikuti oleh banyak orang. Sementara kalau yang melakukan itu bukan tokoh, bukan guru agama, kan nggak diikuti banyak orang. Jadi beda. Ya, jangan kita ya cinta buta, mentang-mentang kita cinta sama orangnya, ya kemudian ketika melakukan kesalahan kita berusaha untuk mencari-cari pembelaan. Ya, ini yang dilakukan oleh fansnya Ustadz Abdul Somad ya, yang mengkritik Harry Pras. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Namanya orang sudah cinta, ya cinta itu kadang buta teman-teman. Ketika orang dicintainya melakukan kesalahan, mereka akan berusaha menutupi kesalahan itu. Tidak loh Bang Heri, bahwa Tuan Guru UAS itu bersalaman dengan mak-mak sepuh. Coba kita lihat. Kita perhatikan baik-baik ya teman-teman, siapa-siapa yang disalami oleh UAS, biar kalian sama-sama paham. Di video itu situasinya Ustadz Abdul Somad sedang berkontribusi pada kampanye Pilgub Riau. Nah, yang disalami sama beliau itu adalah ibu-ibu tua yang sudah sepuh, ya. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh salah satu tim UAS atau sahabat UAS gitu ya. Nah, memang benar, beliau itu yang disalami itu adalah ibu-ibu tua yang sudah sepuh. Saya pernah menemani safari dakwahnya Ustadz Abdul Somad. Saya pernah berdiskusi tipis dengan Ustadz Abdul Somad, dan saya bersaksi Ustadz Abdul Somad itu adalah orang yang warok, orang yang senantiasa menjaga diri beliau dari hal-hal yang diharamkan. Nah, siapa saja yang pernah membersamai Ustadz Abdul Somad, pasti beliau itu memahami bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu adalah tipikal orang yang ketika melihat ibu-ibu tua yang sudah sepuh, itu tatapan beliau itu adalah tatapan seakan-akan memandang beliau yang sudah sepuh itu adalah emak saya, ibu saya. Lagi pula dalam perspektif hukum kan sebenarnya menyalami seorang wanita yang bukan mahram yang sudah tua, yang sudah sepuh, itu kan masih ada pendapat yang membolehkan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah sejauh apa kita bertabayun? Sudah sejauh apa kita memberikan uzur kepada saudara kita sendiri? Karena potongan-potongan video semacam itu tidak cukup untuk membangun sebuah framing untuk mencap Ustadz Abdul Somad itu tidak konsisten. Harusnya juga seperti Ustadz Abdul Somad. Perhatikan, meskipun kampanye ini, yang laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, nasihati jemaah itu untuk tidak ikhtilat. Tapi tetap Harry Pras yang salah teman-teman. Ya, seharusnya kalau Ustadz Abdul Somad ya nggak kampanye. Ya, karena dia seorang da'i gitu loh, ya. Seorang da'i itu panutan untuk umat, termasuk panutan dari calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota legislatif, ya. Jadi kalau Ustadz kampanye, lah ini gimana? Ya kalau yang didukung menang, kalau kalah, apalagi masing-masing calon membawa satu Ustadz ya untuk pendukung, sementara yang lain rivalnya, ini repot. Ya, akhirnya apa? Ustadz yang sana jualan agama untuk mendukung pasangan yang dia dukung, yang sini juga jualan agama untuk mencari suara supaya mendukung yang didukung oleh dia. Ya kan kacau. Ustadz model apa itu? Ya. Dan sudah-sudah lah. Ini kan pembelaan yang ya, terkesan sangat dipaksakan lah kaum muslimin. Ya, disebut Ustadz Abdul Somad pada saat itu di kampanye salaman dengan orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh. Ya kita lihat videonya itu tangannya mulus-mulus kaum muslimin. Tangannya mulus-mulus, belum keriput-keriput. Dari mana judulnya itu orang tua-tua? Hah? Ini pembelaan yang konyol. Pembelaan yang konyol. Orang yang tua-tua, orang yang sudah uzur, ya mereka nggak akan mungkin ikut-ikutan di panggung kampanye, apalagi di depan sendiri itu sudah mustahil. Apalagi kampanye itu biasanya ya diisi dengan acara dangdutan, ya, diisi dengan joget-joget. Masa iya orang tua disuruh ikut kampanye di bawah panggung joget-joget? Na'udzubillah min dzalik. Harusnya orang-orang sudah tua itu diingatkan dengan perkara akhirat, lah kok malah kampanye. Ya coba. Tapi itu jelas ngeles kaum muslimin. Itu jelas ngeles. Itu membela sesuatu yang jelas-jelas salah. Wong di video jelas tampak itu wajahnya ibunya masih mulus, ya, yang noleh ke belakang itu, ya. Boleh dilihat videonya. Dilihat pelan-pelan, ya. Tangan-tangan yang bersalaman dengan Abdul Somad itu masih tangan mulus-mulus. Beda loh tangan orang-orang yang sudah tua, sudah keriput, dengan tangan ibu-ibu yang ya setengah tua. Beda. Ya, kok mau ngeles, mau bela itu orang-orang tua yang sudah uzur. Waduh, kacau, ya.
Dan ketidakkonsistenan Ustadz Abdul Somad itu bukan cuma dalam perkara ini saja ya. Ada Ustadz Abdul Somad melarang orang ulang tahun. Ya, katanya kalau ulang tahun selamat murtad. Tapi dia sendiri merayakan ulang tahun. Berapa kali Ustadz Abdul Somad ini tidak sesuai dengan ucapannya sendiri? Yang pertama, dia pernah menyanyi-nyanyi yang seperti ini. Selamat murtad, selamat murtad. Di video itu, beliau memberikan sindiran kepada orang yang merayakan hari ulang tahun dengan menyanyikan happy birthday, dan lain sebagainya. Tetapi di momen yang lain, beliau juga merayakan hari ulang tahunnya dan dikemas seolah-olah Islami dengan diberikan lagu ulang tahun berbahasa Arab. Allahu Akbar. Lagunya tuh passion hebat. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi harus pakai piring lagi Pak ini. Allah Akbar. Ini apa nih? Nah, ini dia. Pas malam ini jam 00 lewat 00 detik 00 bertepatan pada tanggal 18 Mei 2021. Barakallahu fiikum, beri kami ucapkan kepada Ustaz kami, Tuan Guru kami, Ustaz Abdul Somad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Tidak sesuai lagi dengan ucapannya. Ada beberapa video di mana beliau itu tidak sesuai memang dengan ucapannya. Dan ketika beliau berbicara tentang Wahabi, itu nampak sekali kebenciannya terhadap golongan-golongan yang disebutnya Wahabi. Jadi di sini juga nampak teman-teman bahwa ketika orang tidak sepakat dengan pandangan seseorang atau orang lain, ketika kita mengkritisi, ketika kita menganggapnya tidak benar, tidak patut untuk dicontoh, anggapannya adalah membenci teman-teman. Ya, mau bagaimanapun, ketika orang sudah percaya, ya dia akan membabi buta juga untuk membelanya, meskipun dirinya di posisi yang tidak tepat membelanya. Tidak loh itu ibu sepuh. Ya, semoga Allah memberikan kita petunjuk mana panutan yang benar-benar menunjukkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, membuat kita terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terjerumus kepada orang-orang yang menasihati kita, namun di dalam nasihat itu masih ada syubhat. Jangan menganggap setiap kritikan adalah kebencian, apalagi iri karena tidak punya jemaah sebanyak itu. No, tidak teman-teman. Apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Dilakukan oleh seorang tokoh, maka kerusakannya sangat luar biasa. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang awam. Beda. Jadi dilakukan oleh tokoh dan dilakukan oleh orang awam, outputnya berbeda teman-teman. Bener banget kaum muslimin ya. Memang sesuatu itu, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, kalau dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama, dianggap sebagai tokoh agama, ya dijadikan panutan, maka itu akan menjadi contoh bagi orang yang menokohkan. Ya, Ustadz Abdul Somad punya banyak jamaah. Akhirnya apa? Ucapan atau perbuatan dari Ustadz Abdul Somad menjadi standarisasi ucapan dan perbuatan jamaahnya. Itu loh. Namanya guru itu digugu dan ditiru. Ya. Contoh, kalau guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Ya kan sudah ada itu istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Sehingga ya sebenarnya juga nggak mengherankan kalau ada pembela-pembela dari Ustadz Abdul Somad seperti itu tadi kaum muslimin ya. Karena ya yang Ustadz Abdul Somadnya juga seperti bajai, ngeles. Coba, ulang tahun yang seperti itu. Coba. Ya, ulang tahun nggak boleh ya, ngeles. Akhirnya dibuat acara nggak ulang tahun namanya. Ya. Diganti Yaumul Milad. Ya. Nggak lagi ulang tahun, Yaumul Milad. Ya. Nyanyinya juga diganti, nggak lagi Happy Birthday to you, nggak. Ya, lagunya sudah lain, pakai bahasa Arab. Supaya apa? Terkesan ini Islami. Ini kan cara-cara licik orang-orang untuk mengelabuhi kaum muslimin.
untuk mengelabui, untuk menyebarkan syubhat seolah-olah itu adalah kebaikan, padahal jelas-jelas itu keburukan. Ya. Dan anehnya ya, ketika menyebar syubhat, banyak menyebar syubhat, nggak mau disebut ustadz syubhat. Disebut ustadz syubhat, marah-marah, mencak-mencak, nggak terima. Ya. Ya nggak terima, baik temennya maupun jamaahnya. Ya. Dan terakhir kaum muslimin, ya, ada nasihat dari seorang ulama besar. Ya. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Ya, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan sampai kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak konsisten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.